Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap sehat semua ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Yuk langsung aja kita mulai. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Manusia memiliki sifat gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan interaksi sosial yaitu hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Interaksi dapat terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi dan kontak sosial. Proses interaksi sosial didasarkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Dan yang keempat yaitu faktor simpati. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama, proses yang bersifat asosiatif, dan yang kedua, proses yang bersifat disosiatif. Proses yang bersifat asosiatif dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama, yaitu sebagai suatu usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya yaitu gotong royong. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Salah satu contohnya yaitu toleransi terhadap kehidupan beragama. Oke, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Contohnya saling menghargai unsur-unsur kebudayaan. Nah, itu tadi bentuk interaksi yang bersifat asosiatif. Selanjutnya kita bahas bentuk interaksi yang kedua yaitu yang bersifat disosiatif. Proses disosiatif dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya yaitu kompetisi kejuaraan bulu tangkis. Oke, kemudian bentuk yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Salah satu contohnya bisa kita jumpai di dunia politik, yaitu para politikus. Yang terakhir yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Misalnya yaitu perkelahian antar pelajar. Oke, itu tadi materi kita mengenai interaksi sosial. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.